Selamat malam, Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili tim untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perbandingan Classification Advanced Methods dalam Klasifikasi Indeks Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Dalam konversi PBB, kekeringan dinyatakan sebagai kejadian yang berlangsung saat curah hujan berada jauh di bawah tingkat normal sehingga berdampak pada produksi sumber daya di daratan. Dinar tahun 1998 memperkirakan 2,7 miliar orang akan menghadapi masalah krisis air mendekati tahun 2025. Kondisi kekeringan akan berdampak buruk pada berbagai negara, khususnya negara agraris seperti Indonesia. Dalam Kuswanto dan Naufal, dinyatakan bahwa wilayah yang menjadi prioritas utama yang rentan terkena kekeringan adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Hal ini terjadi karena dalam 1 tahun, Provinsi NTT hanya mengalami 4 bulan yang cenderung basah, sementara 8 bulan sisanya cenderung kering. SK Gubernur NTT juga memperkirakan Provinsi NTT mengalami musim kemarau yang lebih parah dibandingkan biasanya. Selain itu, BMKG juga menyebutkan beberapa wilayah NTT tidak mengalami hujan sama sekali selama 60 hari. Hal ini menyebabkan NTT mengalami kondisi kekeringan yang lebih parah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Berikut merupakan penelitian terkait kekeringan yang telah dilakukan di berbagai wilayah menggunakan berbagai indikator kekeringan berbasis satelit. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengetahui gambaran tingkat kekeringan pada level kecamatan melalui indikator Normalized Difference Through Index atau NDDI. Yang kedua, membandingkan 3 metode klasifikasi yang kompleks, yakni K-nearest neighbor, support vector machine, dan random forest. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Google Earth Engine dalam rentang waktu Januari sampai Desember 2023. Penelitian ini mengambil lokus di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan unit analisis sebanyak 309 kecamatan. Kemudian penelitian ini menggunakan 7 variabel, di mana variabel NDDI akan berperan sebagai label tingkat kekeringan, sementara NDVI, NDWI, SBI, CH, ET, dan suhu akan berperan sebagai variabel prediktor dalam proses klasifikasi. Pengkategorian NDDI didasarkan pada jurnal Elsevier terkait eksplorasi dan pengembangan NDDI oleh Patil dan kawan-kawan tahun 2024. Penelitian ini akan membandingkan 3 metode klasifikasi kompleks, yakni KNN, SVM, dan RF. Dalam proses klasifikasi, data akan dibagi menjadi 2 kelompok, yakni data latih sebesar 70% dan data uji sebesar 30%. Kemudian, kebaikan hasil klasifikasi akan dinilai menggunakan ukuran akurasi, presisi, recall, dan skor F1. Berikut merupakan ringkasan dari ketiga metode klasifikasi yang digunakan. Kemudian berikut merupakan rumus-rumus dari ukuran kebaikan hasil klasifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Masuk ke bagian hasil dan pembahasan, peta tematik disajikan untuk memberikan gambaran tingkat kekeringan di setiap kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui gambar ini terlihat bahwa sebagian besar kecamatan di NTT tergolong sebagai wilayah dengan tingkat kekeringan ringan dan sedang. Sementara itu, wilayah dengan kekeringan berat dan ekstrim umumnya berada di wilayah-wilayah pinggir pulau, di mana wilayah dengan tingkat kekeringan ekstrim cukup banyak terlihat berada di bagian tenggara Provinsi NTT, khususnya Pulau Sumba. Kemudian berikut merupakan nilai rata-rata dari keenam variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, diketahui bahwa wilayah yang menunjukkan tanda-tanda kekeringan umumnya memiliki nilai rata-rata SBI, NDWI, NDVI, dan curah hujan yang cenderung rendah, serta rata-rata ET dan suhu yang tinggi. Kemudian, berdasarkan hasil klasifikasi yang telah dilakukan, metode SVM menghasilkan akurasi terbesar sebesar 91,1%. Artinya, sebesar 91,1% dataset dapat diklasifikasikan secara benar. Sementara itu, metode KNN dengan nilai K optimum sebesar 5 menghasilkan akurasi terendah dengan hanya sebesar 43,3%. Selain itu, kebaikan hasil klasifikasi juga diukur melalui ukuran presisi, recall, dan skor F1 pada masing-masing kategori tingkat kekeringan. Berdasarkan tabel berikut, secara umum metode SVM selalu memiliki nilai yang tinggi atau selalu memberikan performa terbaik dibandingkan kedua metode lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sabri dan kawan-kawan, Murugan dan kawan-kawan, serta Noi dan Kapas, di mana metode SVM selalu memberikan hasil yang paling akurat, kemudian diikuti oleh metode RF, serta metode KNN di urutan ketiga. Maka berdasarkan hasil penelitian,
Disimpulkan bahwa sebagian besar kecamatan di Provinsi NTT tergolong sebagai wilayah kering. Kemudian, berdasarkan pengkategorian NDDI, Provinsi NTT didominasi oleh kecamatan-kecamatan dengan tingkat kekeringan ringan dan sedang. Selanjutnya, hasil klasifikasi menunjukkan bahwa metode SVM merupakan metode terbaik untuk melakukan klasifikasi kekeringan berdasarkan label NDDI di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.